Hai guys, selamat motor here. Yoi, sudah ngambil motor. She's back. Gue lagi di sama Cempaka Putih. Dan ya, my god, lah. Goblok, koplingnya deket banget. Ya udahlah. Oh yes, woo, panas nih. Tadi gua kesini hujan. Hai guys, sama motor here, dan ya balik lagi bersama gua. Dan motor gua akhirnya udah betul. Akhirnya gila, gua nunggu seminggu pas dia kelar. Ya gua udah selesai, motor gua udah balik lagi. Dan hai. Dia udah lama. Oke, jadi mungkin lu pada mengira-ngira gitu, kenapa gue bisa sampai servis besar? Gue akan menjelaskan ya. Yang pasti gue nggak bore up, oke? Karena banyak banget yang bilang, bang lu bore up ya? Lu bore up? Enggak, gue nggak bore up. Oke, jadi gue punya, jadi langsung to the point aja. Dan ini juga bukan ada kemarin itu yang ngomong mungkin karena lu ganti ECU ya. Oke, ini nggak 100% salah ECU ya. Ini nggak gimana ya? Ini nggak 100% salah ECU sih sebenarnya sih. Jadi motor gue ini tahun 2014 Yamaha YZ F115 R15. Motor gue ini tuh gue udah ganti ECU-nya Apitec dan ganti. Oh ya, gue by the way gue lupa ngomong kalau dulu gue sempat ganti ini camshaft atau bukan, mungkin namanya noken as ya. Camshaft, gue ganti BRT yang tipe T3 yang durationnya cukup tinggi. Oke. Yang durationnya cukup tinggi. Katanya kalau kata bengkelnya waktu itu gue nggak terlalu masalah, soalnya kan gue udah pakai ECU racing kan. Kenapa motor gue bisa sampai serius besar? Oke, jadi ceritanya sebenarnya agak panjang dan agak jadi berentet emang. Jadi gue punya motor itu. Waktu itu gue sempet nggak ganti olinya itu sampai 4.000 km. Sedangkan oli yang sintetis yang waktu itu gue sempet lagi pakai oli aftermarket. Gue pakai Liqui Moly yang 1050. Dan ya seperti yang bisa tahu kan, motor gue kan nggak pakai limit kan. Limiternya gue lepas di limiternya di 13.000 ya kalau nggak salah. Jadi dalam kondisi oli yang buruk itu, waktu itu gue lagi sering-seringnya Monasco, ada yang tahu dong pasti ya. Tapi sekarang gue udah enggak. Jadi ini motor tuh sering gue betot. Dan jadi dulu gue juga nggak notice kalau gue lupa ganti olinya. Nah, sampai satu hari keluarlah bunyi yang ya, kalau lu sering nonton video gue harus nggak terlalu kedengeran sih, cuma kalau lu denger real life itu bunyinya kenceng banget dan ganggu banget. Oke, dan itu adalah bunyi klep gua yang mulai ngerenggang. Terus pas lagi servis, olinya ngurang. Nah, olinya ngurang ya berarti ya kita bisa ngambil asumsi. Gua mengambil asumsi bahwa olinya itu, lah gua nggak tahu jalan nih, lewat mana dong? Oh, dipindah ke sini. Oke. Ya olinya jadi ngurang. Dan jadi ada bagian dimana gue punya, jadi baut setelan klep gue tuh mulai jadi aus dan setelan klepnya ngerenggang. Nah, jadi suaranya berisik banget kan. Terus karena setelan klep yang ngerenggang, dia punya pala klep ya atau apa gitu, jadi kemakan. Pokoknya intinya gini deh, gue punya motor itu tuh problemnya waktu itu gue jarang ganti oli. Waktu itu doang gue olinya kurang, sempet gue nggak ganti, terus jadinya dia panas kan, terus ngurang segala macem, terus jadi aus. Terus gue punya bagian itu ada yang jadi kemakan. Jadi ya pokoknya gitulah, panjang lah pokoknya ya. Tapi faktor utamanya tuh bukan gara-gara ECU, tapi ya kalau orang tadi mekaniknya bilang kalau bisa dicoba, kalau bisa jangan lewat limit, karena kan gue kan dasarnya kan motor gue motor harian kan, bukan motor balap kan. Kalau gue mau pakai harian yang awet ya jangan lewat limit gitu kan. Ya tapi gue udah jarang sih bawa lewat limit sih, karena ya mungkin ya terlalu gimana gitu. Ya untung motor gue sekarang udah aman, udah nggak kenapa-napa.
udah bye-bye aja. Dan ya ini nggak tahu sih, gue kata masnya coba dilihat seminggu dulu, kalau di seminggu ke depan masih ada masalah, coba balik lagi aja gitu. Sebenarnya pesan gue cuma satu doang di video ini. ini cuma video gue keluarin motor aja sih dari bengkel. Pesan gue cuma satu, jangan lupa ganti oli, karena terutama lu pada yang sering ngebut-ngebutan, ya jadikan gue punya pengalaman ini pelajaran. Tapi untung aja gue tuh nggak habis banyak gitu. Jadi untuk servis besar yang ya gue ganti. Jadi apa aja sih yang diganti kan dari motor gue kan, gue ganti klep, valve tahu, terus gue ganti seal apa gitu, pokoknya banyak dah, cukup banyak. Dan rocker arm gue juga ganti, baut setelan klep, nut-nutnya gue ganti semua. Tapi untungnya itu nggak mahal, dan gue nggak bakal bilang rincinya berapa, cuma gue nggak habis. Gue cuma ini nggak nyampe 1 juta, nggak nyampe 1 juta dan di atas 50, nggak nyampe 1 juta dan di atas 500.000, udah gitu aja. Jadi range nya tuh gue dari 500.000 sampai ya 1 juta. Dan menurut gue untuk skala yang judulnya servis besar itu bukan masalah, itu harga yang sangat match lah. Maksudnya harga yang sangat, ya gila lu servis besar bro, motor lu nggak bener, gila. Motor lu servis besar gila sampai begitu, tapi cuma rokok kocek kayak gitu sih. Sebenarnya gue bersyukur aja sih. Pokoknya pesan gue tuh jangan bawa lupa ganti oli. Kalau lu pada yang sering kalau yang lu pada ganti ECU no limit kayak gue, jangan terlalu sering ditarik sampai habis. Cuma kalau lu mau narik sampai habis, sering-sering tarik sampai habis, lu harus sering-sering cek olinya. Oke, pesan gue sih itu aja sih sebenarnya. Dan gue harap pengalaman gue ini bisa jadi pelajaran lu pada buat ngerawat motor lu. Tapi ya jadi karena gue pakai camshaft yang racing, otomatis gue punya setelan klep mesti direnggangin dikit karena gue pakai cam racing. Tapi ya udah nggak ada masalah pokoknya sekarang. Semoga untuk kedepannya pun nggak ada masalah. Pokoknya masnya bilang sama gue, walaupun gue pakai cam racing itu nggak masalah. Yang penting gue rajin ganti oli dan nggak sering-sering bawa di atas limit. Dulu yang pas lagi Monas gila-gilaan itu gue bener-bener bawanya sampai gue betul habis-habisan, dan dalam waktu yang lama. Bisa lu simpulkan sendiri dah. Mungkin seperti itu aja video ini. Kalau demen video kayak gini, lo like this, click the like button below right there, sama don't forget to subscribe di channel. Kalau lo mau subscribe tuh ada di sana tuh, klik like subscribe button di sana. Kalau Indonesia berlangganan, ini koplingnya kok jadi rapet banget ya. Ya mungkin gitu aja. So don't forget to like this video, comment below, share to your friend, and don't forget to subscribe to Sapon Motor YouTube channel. And I'm Salvador, sign out, bye.